Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you all today? Alhamdulillah, we can meet again this morning. So today is actually our last meeting in this semester. Okay, so I hope you get the best result for your PMP exam. Nah, hari ini Nisa akan membahas kisi-kisi PMP Bahasa Inggris semester 12. Number 1, menyusun kalimat acak dan menulis kalimat tentang ungkapan kesukaan dan ketidaksukaan. You can see on page 53, ketidaksukaan dan kesukaan. Kesukaan itu, I like eating noodles, contohnya. Jadi, setelah kata like, setelah kata hate, setelah kata don't like atau can't stand, itu ada ya daftar kata-katanya di halaman 53. Semua kata kerjanya ditambahkan ing. I like eating noodles. I like playing football. Jadi tidak I like play football atau I like cooking spaghetti. Lalu contoh lainnya, I hate eating seafood. I hate being cold. Jadi, kata kerjanya selalu ditambahkan ing. Lalu berikutnya, membedakan penggunaan to dan enough. Ini materinya you can see on page 55. Perbedaan to dan enough itu, kalau to untuk sesuatu yang berlebihan, kalau enough itu untuk sesuatu yang menandakan bahwa hal itu cukup. Tipsnya, jika kalimatnya ada kata not, berarti jawabannya adalah to. Karena not itu biasanya negatif bentuknya. Contohnya, I cannot eat dimsum with chili oil. It's too spicy. Aku tidak bisa makan dimsum dengan chili oil. Itu terlalu pedas, too spicy. Jadi, karena ada kata tidak, I cannot, aku tidak bisa. Pasti too spicy atau pakai too karena terlalu. Jadi ini untuk kalimat-kalimat negatif yang ada kata not-nya. Kalau enough itu artinya cukup. I can eat dimsum with chili oil. It's spicy enough. Aku bisa makan dimsum pakai chili oil. Itu cukup pedas gitu. Tapi itu nggak terlalu pedas karena dia bisa makan. Lalu number 3, membandingkan hal atau benda menggunakan kata sifat. Nah, di sini kita ada 2 perbandingan. Satu adalah perbandingan satu hal dengan hal lainnya. For example, cat is cuter than rabbit. Lalu ada juga perbandingan yang menunjukkan paling. Cat is the cutest pet in the world. Rabbit is the most beautiful animal in the world. Itu tidak ada bandingan dengan hal lain, tapi langsung disebutkan in the world, in the universe, atau misalnya Zahra is the most beautiful girl at her home. Zahra adalah yang paling cantik di rumahnya. Nah, itu contohnya. Jadi langsung ada paling. Lalu number 4, membandingkan hal atau benda setara. Nah, kalau ini kita membandingkan satu dengan lainnya tapi dia setara. Jadi tidak ada yang lebih dari atau tidak ada yang paling. For example, cat is as cute as rabbit. Cockroach is as dirty as caterpillar. Jadi kelinci sama lucunya dengan kucing. Kecoa sama kotornya dengan cacing. Nah, jadi ada kata sama nanana dengan is as bla 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 as. Lalu number 5, menggunakan kata depan dalam menyebutkan waktu atau hari. Nah, di sini ada daftar penggunaannya, you can see on page 63. Silahkan dibuka bukunya. In itu digunakan untuk apa? During itu apa? Nah,
Kalau from to, sebelumnya ada teman kita yang menjelaskan from itu dari, to itu untuk penggunaan ini ya, informasi dalam menulis surat. For example, from Frisha to Lana. Nah, itu adalah dari Frisha untuk Lana. Itu bentuknya surat. Tapi di sini from dan to-nya itu untuk menunjukkan hari atau pukul. For example, from Monday to Friday. Dari Senin sampai Jumat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah review time yang kemarin. Look at number 1. Love I noodles eating. Tadi ingat ya, ada di kisi-kisinya urutan katanya harus apa dulu? Harus subjek dulu. Jadi I, lalu boleh love, boleh hate, lalu diikuti dengan kata kerja yang ditambahkan ing dan objeknya. I love eating noodles. Jawabannya I love eating noodles. I cannot eat dimsum with chili oil. It's. Nah, di sini juga tadi sudah Miss jelaskan sebelumnya, kalau ada kata not atau sesuatu yang negatif, berarti tinggal pilih mau enough atau to, yang mana yang tepat. Coba dengarkan lagi. Lalu di sini kalian akan mendengarkan audio dan membaca teksnya, lalu memilih pilihan untuk melengkapi teksnya. Di sini ada I went, apakah swimming, running, sailing, seeing. Ini jika didengarkan baik-baik tidak akan tertukar ya jawabannya karena ini sangat berbeda. Ada sailing, ada seeing. Berbeda pengucapannya. Sampai nomor 4. Lalu number 5, a cockroach is bla 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 than a caterpillar. Kecoa itu lebih bla 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 dari caterpillar. Lebih apa? Kalau jawabannya scary, apakah scarier atau more scary? Antara scarier dan more scary. Kenapa tidak scariest? Karena ini cockroach-nya dibandingkan dengan hal lainnya, bukan yang paling sedunia. Kalau yang paling sedunia, a cockroach is the scariest animal in the world. Pangalengan is the bla 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 place in Kabupaten Bandung. Pangalengan is the. Nah, karena ini tidak ada perbandingannya, tapi langsung se-Kabupaten Bandung, silakan pilih yang paling tepat. Lalu ini perbandingan setara yang tadi, is bla 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 is as bla 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 as. Jawabannya Santolo is as beautiful as Pangandaran. Lalu number 8, I finish my study in the afternoon. Number 9, write one sentence about activity you like and dislike. Ini bisa melihat di kisi-kisi number 1. Ya. Jadi I like eating noodles. I don't like eating seafood. Itu sudah betul jawabannya jika seperti itu. Lalu number 10, nomor terakhir. Ini adalah perbandingan dari 3 animals menggunakan 3 adjectives. Bagaimana cara membandingkannya? Bisa dilihat di informasinya. Ada weight, ada top speed. For example, look at the weight of polar bear and jaguar. Lihat yang mana yang lebih berat. It's polar bear, right? Polar bear itu lebih berat dari jaguar. Jadi, the sentence is, polar bear is heavier than jaguar. Nah, jadi buat kalimat seperti itu. Polar bear boleh ditulis 1 titik. Polar bear is heavier than jaguar. Lalu yang paling cepat, jaguar is faster than dolphin. Nah, seperti itu ya. Okay. So that's all for today.
Untuk siswa yang belum melengkapi tugasnya sampai tuntas, nanti ada satu form yang harus diisi dan akan Miss tulis nama-nama yang sudah melengkapi tugasnya. Jika nama kalian tidak ada di situ, berarti kalian harus mengerjakan formnya agar nilainya lengkap. Seperti itu ya. Okay, so that's all from me. Thank you for watching. Silakan dipelajari PMP-nya, dipelajari kisi-kisi PMP-nya. Mudah-mudahan di PMP terakhir ini kalian sehat, bisa mengerjakannya dengan baik, diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hasilnya maksimal sesuai dengan kemampuan dan kerja keras yang kalian lakukan.